Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, di tengah dunia yang penuh dengan kerisauan, tentunya kita semua mendambakan yang namanya hidup bahagia, hidup damai sejahtera, hidup tentram. Namun Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seringkali kita merasa sulit untuk menemukan damai sejahtera itu. Namun seringkali kita merasa sulit untuk menemukan ketentraman itu. Untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema yaitu rahasia hidup damai sejahtera. Hari ini kita akan sama-sama belajar di bawah tema Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rahasia hidup damai sejahtera. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, latar belakang nas yang telah kita baca ini, ketika bangsa Israel mengalami masa yang penuh dengan penderitaan, di mana dikatakan mereka ditawan di Babel kurang lebih 145 tahun. Dan dikatakan di Babel mereka mengalami berbagai macam yang namanya kesukaran. Ini latar belakang nas kita Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih ketika bangsa Israel ditawan di Babel. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kenapa mereka harus ditawan di Babel? Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah kita itu adalah Allah yang adil. Bukan berarti karena dia mengasihi kita, maka dia tidak menunjukkan keadilannya. Sama halnya ketika kita sebagai orang tua. Tentunya sebagai orang tua sangat mengasihi anaknya, sangat menyayangi anaknya. Dan apabila anaknya itu melakukan pelanggaran, maka orang tua pasti akan menasihati. Kalau pelanggarannya lebih parah, pasti akan memberikan hukuman. Nah Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel mengalami hal ini? Fakta dicatat Bapak Ibu, orang Israel mengalami hal ini. Dikatakan bangsa Israel digambarkan telah meninggalkan Tuhan dan mereka telah menyembah berhala. Dan dikatakan mereka telah berbalik dari perjanjian yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Inilah alasan kenapa mereka harus ditawan di Babel. Artinya Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Bahkan di pasal 29 dikatakan orang-orang Israel menjadi sombong dan percaya pada diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka mengabaikan firman Tuhan. Inilah yang penyebab kenapa mereka harus ditawan di Babel. Karena mereka menyombongkan diri. Mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri. Dan mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dihukum. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sering sekali dalam kehidupan kita, kita seperti orang Israel. Kita merasa sombong, kita merasa puas dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada akhirnya kita mengabaikan firman Tuhan. Kita berkata, itu bukan dosa. Ketika kita menyombongkan diri kita, merasa kita lebih hebat, kita tidak mengandalkan Tuhan, maka di saat itulah kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Nah itulah penyebab kenapa bangsa Israel harus ditawan ke Babel. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, harapan Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan supaya mengalami dua hal. Ini bisa kita lihat di ayat 18. Ayat 18 berkata Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, harapan Tuhan kepada bangsa Israel dikatakan supaya mengalami dua hal. Apa itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus dikatakan di sini?
Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Harapan Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka hidup di dalam damai sejahtera. Lalu dikatakan bagaimana supaya mereka hidup di dalam damai sejahtera? Maka dari kalimat di atas, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera dikatakan akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya bahwa damai sejahtera itu akan terus ada di dalam kehidupan mereka ketika mereka memperhatikan perintah-perintah daripada Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, supaya dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan berharap. Harapan Tuhan kepada bangsa supaya mereka memiliki damai sejahtera, supaya mereka hidup bahagia dengan cara dikatakan harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Maka dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa Bapak Ibu? Kebahagiaan itu akan terus nyata di dalam hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita memperhatikan apa yang Tuhan mau. Tentunya ini tidak berlaku kepada bangsa Israel juga. Ini berlaku bagi kita semua. Ini berlaku bagi jemaat CMC Poris. Harapan Tuhan kepada jemaat CMC Poris dikatakan supaya mengalami dua hal apa? Damai sejahtera dan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Maka dikatakan firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-mu akan seperti sungai. Jadi kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dengan arti kita harus mengandalkan Tuhan. Maka damai sejahtera, kebahagiaan akan ada dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, langkah apa yang kita lakukan untuk mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan yang Tuhan janjikan ini? Melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, ada 3 poin yang mau saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Langkah yang harus kita lakukan untuk mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan daripada Tuhan itu. Yang pertama Bapak Ibu, ada di ayat 12-14. Berkat firman Tuhan begini Bapak Ibu. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya itu bermunculan. Yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, langkah yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup damai sejahtera dan bahagia yang Tuhan janjikan, kita harus mendengarkan Tuhan. Yang pertama, kita harus mendengar Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini? Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Perhatikan ayat berikutnya. Akulah yang tetap sama. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, akulah Allah yang tetap sama. Yang dulu menolong kamu, akulah Allah itu. Artinya apa? Tuhan mengingatkan mereka kembali. Akulah Allah yang sama itu. Kenapa kau harus berpaling lagi kepada aku? Kenapa kau tidak percaya lagi kepada aku? Firman Tuhan berkata kepada kita juga, akulah Allah yang telah menolong engkau waktu itu. Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kadang-kadang di saat kita merasa ada di situasi-situasi sulit seperti itu, kita mengabaikan Tuhan. Terkadang kita tidak ingat bahwa Tuhan dulu telah tolong kita. Maka Tuhan yang sama pasti akan menolong kita juga. Itulah sebabnya yang berkata, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang kemudian. Artinya dikatakan sebelum segala sesuatu ada, saya sudah ada. Itu menandakan apa? Ini menandakan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang layak dipercaya, Allah yang layak untuk diandalkan. Yang berkata, tangan kananku membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di sini Tuhan memberitahukan kepada
umatnya, kepada anak-anaknya, bahwa dialah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Itu kalau kita baca di Kejadian pada pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini ada, itu semuanya karena Tuhanlah yang menciptakannya. Bahkan dikatakan ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan segala sesuatu pada hari pertama, Dia hanya berkata, Dia hanya berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka jadi itulah hari pertama. Ketika berkata hari kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Maka jadilah. Begitu hari ketiga, hari keempat, tapi manusia spesial. Dia tidak berfirman, tetapi Dia menciptakan langsung dengan tangannya. Nah Bapak Ibu dan Tuhan Yesus kasihi, dikatakan dengarkanlah Tuhan, karena Dia layak untuk kita dengarkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menginginkan kita bahwa Dia adalah Allah yang pertama dan terakhir, Sang Pencipta segala sesuatu. Bahkan dicatat di Roma 11 ayat 36 berkata di sana, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada itu semuanya oleh karena Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk hidup dalam damai sejahtera, kita harus mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu artinya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita memberikan perhatian kita penuh pada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita memberikan perhatian kita. Kita memberikan fokus kita. Itulah sebabnya pada saat firman Tuhan diberitakan, kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, tolong berikan kekuatan padaku supaya firman boleh saya mengerti. Nah, kenapa anak-anak Tuhan ada banyak ketika mereka datang ke gereja, firman Tuhan berlalu begitu saja? Karena ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak mempersiapkan hati. Itulah sebabnya ketika kita datang beribadah, kita harus siapkan hati kita. Kita berdoa, Tuhan, saya mendengar firman Tuhan hari ini. Buka hati saya untuk mengerti, untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Bukan sebaliknya, yang cari firman hari ini Bapak itu lagi, malas lihatnya, ya kan? Kalau tadi sudah ada di pandangan kita seperti itu Bapak Ibu, maka firman yang diberitakan pasti tidak akan masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena dari awal kita sudah berpikir, oh nanti yang menyampaikan firman Tuhan, oh dia lagi. Aduh kayaknya gak menarik. Nah, iblis kadang-kadang memakai kita, memakai cara seperti itu Bapak Ibu. Supaya anak Tuhan apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, walaupun pengkhotbahnya sedang-sedang saja, ya maksudnya tidak begitu menarik. Tapi ketika kita awalnya datang kepada Tuhan, hari ini saya mendengar Tuhan berbicara, saya membuka hati saya Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus-Mu bisa menerjemahkan firman itu ke dalam hatiku. Walaupun pengkhotbahnya yang tadinya biasa-biasa, tapi Roh Kudus itu menyetiraikan firman itu ke dalam hati kita. Pada akhirnya kita bisa mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi dikatakan mendengarkan Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, disitulah waktu kita untuk mendengarkan Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar, lalu dikatakan menaati perintah-perintahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengar firman, kita harus menaati. Artinya apa? Kita harus menerapkan dalam hidup kita firman itu. Karena kalau hanya didengar, tapi kita tidak melakukan, maka firman itu berlalu begitu saja. Kita harus menaati perintah Tuhan. Kenapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah kalau dicatat dalam Alkitab? Karena dia terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah. Ketika Allah berkata, Abraham, persembahkanlah anak sulungmu itu kepadaku. Lalu Abraham tidak tawar-menawar kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia dengar firman Tuhan, ia lakukan langsung, kerjakan. Tapi lihat hasilnya, Tuhan menyediakan yang dia butuhkan.
Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama itu kita mendengar Tuhan dan memberikan perhatian kita pada firman Tuhan, terus menuruti perintah-perintahnya dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Nah, inilah yang pertama, kita harus benar-benar mendengar Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan Tuhan, itu artinya kita menempatkan Dia sebagai pusat yang utama dalam hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, yang menuntun hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mencatat bangsa Israel itu 70 tahun mereka tidak mendengarkan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka hidup di dalam kesengsaraan. Hal yang tidak perlu kita contoh kepada bangsa Israel, Bapak Ibu, bisa kita lihat di ayat 1. Hal yang tidak dicontoh dari bangsa Israel dikatakan di sini, dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebut dirinya dengan Israel dan adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Ini yang tidak kita contoh kepada bangsa Israel. Dikatakan mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah itu berkuasa, namun dikatakan bukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan tulus hati. Artinya apa? Mereka mengaku yang menggunakan mulut, Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat, tapi dalam hatinya mereka tidak tulus mengatakan. Itulah sebabnya firman Tuhan di Yesaya 29 ayat 11 berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulut dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Firman Tuhan berkata, bangsa ini datang kepada aku, memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Nah, Bapak Ibu, sering sekali terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan hal seperti ini. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita ketika pujian diangkat, pertolonganmu, angkat tangan. Tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tuhan tidak suka hal seperti itu. Firman Tuhan berkata, ketika kita berkata kepada Tuhan, aku memuji Engkau dengan mulut, maka itu harus dilandaskan dari hati kita. Bapak Ibu, jangan kita memuji Tuhan dengan mulut supaya orang lihat, datang ke gereja, rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan. Namun tujuannya apa? Supaya orang katakan ternyata dia itu rajin ya. Tapi sesungguhnya tidak. Nah, ini bahaya, menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan kehendaki ketika kita datang setiap beribadah kepada Tuhan, maka kita juga harus benar-benar sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Yang berkata di ayat 4, Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena aku tahu, kata Tuhan, bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Jadi terkenal bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Kalau sudah berkepala batu, Bapak Ibu, maupun disampaikan firman Tuhan, siapapun pengkhotbahnya tak masuk lagi. Kenapa? Keras, mengeraskan hati. Kalau kita sudah mengeraskan hati kita, siapapun pengkhotbahnya firman itu tidak akan masuk ke dalam hati kita. Maka firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau tegak tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Kalau dalam bahasa Koreanya, Bapak Ibu, ini berkepala batu ini atau keras kepala ini memiliki arti abeehege. Ya kan? Tahulah orang-orang Korea pasti tahu nih. Ya, tibain niwae. Nah, ini kalau orang Koreanya tahu nih, orang Korea di sini. Nah, Bapak Ibu, ini kalau sudah kita keras kepala, abeehege tibain niwae, maka mau kalau dalam bahasa ada lagu, Bapak Ibu, lemoi tolwalani sanegu sanarento. Pernah nggak lagu siapa itu ya? Iya, lemoi tolwalani langsung, Bapak Ibu kasih. Tuhan ini tidak langsung datang menegur kita. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita harus mendengar Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup kita keras kepala ini, Bapak Ibu, itu menjadi penghambat
berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketika ini, untuk itu Bapak Ibu, jika selama ini Bapak Ibu masih hidup di dalam keras kepala, berkepala batu, tidak mau mendengar firman, dan lain sebagainya, masih ada lagi mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan jimat-jimat daripada Tuhan, saya katakan tinggalkan itu Bapak Ibu. Tuhan kita itu lebih berkuasa dibanding semuanya itu. Bahkan dikatakan tadi dari awal, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Artinya apa? Dia layak diandalkan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang pertama, hal langkah yang kita lakukan Bapak Ibu, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera, kita harus mendengarkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, langkah yang kita lakukan untuk supaya kita hidup damai sejahtera dan bahagia, dapat kita baca di ayat 14. Ayat 14 berkata Bapak Ibu, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu mau berkumpul bersama umat Tuhan lainnya. Yang kedua Bapak Ibu, mau berkumpul bersama umat Tuhan lainnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel itu punya yang namanya tempat persekutuan atau perkumpulan atau ibadah yang disebut dengan sinagog. Nah, ini tempat peribadatan orang Israel. Nah, sinagog ini adalah tempat utama bagi orang Israel untuk berdoa, terutama pada hari Sabat dan hari raya-raya lainnya. Dikatakan di sinagog itu mereka berbagi pengalaman. Di sinagog itu mereka berinteraksi satu dengan yang lain dan saling menguatkan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita juga punya tempat perkumpulan atau ibadah yang disebut dengan gereja. Biasanya gereja itu hari Minggu atau hari disebut dengan hari Sabatnya orang-orang Kristen. Nah, disinilah kita memberikan waktu kita untuk berkumpul bersama umat Tuhan lainnya. Di dalam gereja kita menyembah Tuhan. Di dalam gereja kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu anak-anaknya memuliakan Dia. Tuhan mau anak-anaknya mengagungkan Dia. Bukan berarti Dia mau supaya, bukan berarti karena Dia pengen sekali disembah, bukan. Tapi itulah adanya. Jadi Tuhan mau anak-anaknya itu menyembah Dia, mengagungkan Dia. Nah Bapak Ibu, kita punya tempat perkumpulan, yaitu gereja. Mari kita luangkan waktu di dalam gereja. Kita dikuatkan Bapak Ibu. Ketika yang tadinya dari rumah kita banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi ketika kita datang ke gereja, kita mendengar pujian, di situ hadirat Tuhan dinyatakan, maka saya percaya beban yang tadinya yang begitu berat itu akan berkurang. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan, kita akan dikuatkan. Kenapa? Karena itu menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, betapa pentingnya bagi kita untuk hidup di dalam perkumpulan umat Tuhan lainnya. Jadi Tuhan mengundang kita untuk senantiasa hidup dalam perkumpulan. Nah, itu di hari-hari Sabatnya. Dan perkumpulan kita lainnya masih banyak. Ada perkumpulan doa, komsel, dan lain sebagainya. Mari kita datang Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, buat apa saya harus ke gereja? Ada yang berkata seperti itu. Buat apa saya harus ke komsel? Saya kan bisa berdoa di rumah. Saya kan bisa baca firman Tuhan sendiri di rumah. Saya kan bisa dengar di YouTube banyak pengkhotbah terkenal. Kalau kita berpikir begini Bapak Ibu, buat apa kita harus ke gereja? Tapi Tuhan mengkehendaki anak-anaknya harus hidup di dalam perkumpulan. Sangat berbeda Bapak Ibu. Ketika kita di dalam perkumpulan, maka ketika yang lain bersaksi, kita merasa diberkati. Bahkan ketika kita cerita keluhan kita, orang lain mendengar, bisa aja orang lain bisa memberikan pertolongan kepada kita. Karena Tuhan menolong kita lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu, mari
senantiasa rajin untuk ikut perkumpulan. Mungkin berkata, buat apa? Saya tidak dapat apa-apa. Mungkin hari ini kita belum mendapat apa-apa ketika kita rajin mengikut Tuhan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, suatu saat nanti Tuhan pasti akan nyatakan itu bagi kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat, belum ada, saya udah rajin, datang tepat waktu. Tapi kok berkatnya tak ada rasanya. Kok penyertaannya rasanya tidak ada. Mungkin saat ini kita belum merasakan, tapi saya percaya suatu saat pasti akan kita rasakan. Dan kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan itu Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu, Daud berkata Bapak Ibu dalam Mazmur 24 ayat 7. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan ke dalam baitnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Daud di sini mengajarkan kepada kita, dia berkata, keinginanku adalah tinggal di rumah Tuhan sepanjang hidup. Artinya dia memberikan contoh bagi kita Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya kita datang berdiam di rumah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk berkumpul bersama umat lainnya di dalam persekutuan. Persekutuan itu tidak hanya di gereja. Persekutuan ada di konsekuensi di rumah-rumah, lama. Ayo, mari kita luangkan waktu kita. Saya percaya Tuhan tidak tutup mata. Jadi payamu kata Tuhan tidak akan sia-sia ketika kau mengenal Tuhan. Ada upah yang akan kita terima. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Ya, langkah yang kita lakukan untuk mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan, yaitu dikatakan mau berkumpul bersama umat Tuhan lainnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, langkah yang kita lakukan untuk hidup dalam damai sejahtera dan bahagia. Ayat 16 berkata begini Bapak Ibu. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Yang ketiga Bapak Ibu yang kita lakukan, langkah yang kita lakukan untuk mengalami hidup damai sejahtera, yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan di sini bukan sekedar posisi kita, tetapi lebih tepatnya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Maka hubungan kita kepada Tuhan Bapak Ibu harus serius. Harus serius. Kalau serius Bapak Ibu, maka kita akan semakin giat untuk mencari Tuhan. Tapi kalau hubungan kita hanya sekedar main-main, maka kita juga dalam mencari Tuhan main-main asal-asalan. Ogah-ogahan namanya. Tuhan mau ketika kita mencari Dia, hendaklah kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Yang kita lakukan, mendekatlah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 8 Bapak Ibu, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, membangun hubungan, Allah juga mendekat kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita mendekat, sudah membangun hubungan dengan Tuhan, maka Allah ada dalam hidup kita. Maka apa yang kita lakukan tidak sembarangan lagi. Kenapa? Karena Allah ada di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mendekat kepada Tuhan itu artinya memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini melibatkan apa? Melibatkan hubungan doa kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita senantiasa membangun hubungan kepada Tuhan melalui doa. Saat teduh di rumah sebelum beraktivitas, sebelum melakukan segala sesuatu, mari berdoa kepada Tuhan, mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Nah, ketika kita mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan merasakan hadirat-Nya. Ketika kita berdoa, mendekat kepada Tuhan, saat ini kita berdoa pas ibadah, ketika kita memberikan hati, maka hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita bisa menikmati Tuhan itu ada, itu hadiratnya itu.
Nah, kalau hadiratnya ada Bapak Ibu, terkadang kita menangis. Ya, ketika hadiratnya itu nyata, sampai kita meneteskan air mata. Kita mengingat semua kebaikan-kebaikan. Kita mengingat semua penyertaan Tuhan. Inilah kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka hadiratnya pun, kekuatan yang daripada Tuhan Bapak Ibu akan memenuhi setiap kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang mendengarkan firman Tuhan tadi, orang yang mau berkumpul bersama umat Tuhan lainnya, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke jalan yang benar dan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama. Inilah orang yang tadinya telah membangun kepada dia berkata, Tuhan itu adalah gembalanya. Itu artinya Tuhanlah yang menuntun kehidupannya. Kalau Tuhan yang menuntun kehidupan kita Bapak Ibu, saya percaya kita berada di jalan yang benar. Maka hasil ketika kita yang pertama tadi mendengar Tuhan, mau berkumpul dalam persekutuan, mau mendekat Tuhan, hasilnya ayat 18 itu Bapak Ibu sekalian tadi yang saya bacakan dikatakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera dan bahagia. Orang yang hidup di dalam damai sejahtera dan bahagia, ayat 21 berkata Bapak Ibu dikatakan, mereka tidak menderita haus. Artinya apa? Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Kalau Tuhan di sini kepada bangsa Israel dikatakan, ayat 21 di sini, ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Secara logika manusia Bapak Ibu, tidak mungkin air itu keluar dari gunung batu. Tapi Tuhan mampu melakukannya bagi anak-anaknya yang mengandalkan Dia. Artinya apa Bapak Ibu? Jikalau saat ini mungkin kita merasa, lagi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kita merasa pergumulan kita itu begitu berat. Tidak ada lagi jalannya. Udah tertutup jalannya, nggak ada lagi. Tapi itu bisa sajalah Tuhan nyatakan kuasanya. Dikatakan di sini, ia mengeluarkan air dari gunung batu. Artinya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Dia bisa membuka jalan yang tertutup itu menjadi terbuka. Dan Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan tiga hal kepada kita supaya kita hidup damai, sejahtera, hidup bahagia. Marilah kita pertama tadi mendengarkan Tuhan. Marilah kita mau berkumpul bersama umat lainnya. Dan marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, maka kita akan mengalami yang namanya tadi damai sejahteramu tidak akan pernah berhenti. Dan bahagia dikatakan seperti gelombang laut. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih.